Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi materi kita PKN pada siang hari ini ya, hari Selasa tanggal 22 ya, Februari 2022. Sebelum kita memulai materi seperti biasa, Pak Andi, kita cek Zoom dulu bagi yang memang punya kuota, tidak berhalangan, ya. Ada waktu, kita coba dulu dengan Zoom. Ya, untuk tatap muka mungkin 10, 15 menit, 20 menit lah ya. Untuk lebih merasakan bahwa kita ini belajar gitu loh. Karena kalau cuma daring-daring aja, tugas jadi nggak ada kayak kesannya seperti belajar gitu ya. Kemarin kita sudah melakukan ulangan yaitu yang bab keempat ya, bab keempat yaitu Sumpah Pemuda Kebangkitan Nasional 1908 ya. Setelah selesai, kemudian untuk ulangan kemarin hasilnya juga ya, karena memang Pak Andi tidak mempersulit, kemudian materi yang Pak Andi kasih itu memang semua ada di buku. Jadi alhamdulillah hasilnya juga ya bisa dikatakan 95% itu lulus KKM, bahkan 80, 90 dan lain-lain seperti itu. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti, kemudian sudah secara aktif, mulai dari Zoom-nya, ngirim tugasnya, mengerjakan materi-materi yang diberikan. Jadi Pak Andi ucapkan terima kasih itu ya. Semoga nanti kita walaupun kita masih dibatasi oleh daring COVID ini, tapi semangat belajar kita tetap ada, semangat belajar kita tidak kendor. Karena berkaitan dengan ini, kita mau nggak mau materi kita tetap harus kita ikuti, tetap harus kita jalankan. Ya, nanti kita akan UTS mungkin sebentar lagi, ulangan tengah semester. Itu kemungkinan besar kalau untuk PKN nanti 2 bab 4 dan bab 5 sebagian. Ini yang akan kita mulai pelajari. Jadi kita akan masuk ke bab yang kelima, yaitu ya, udah disiapkan bukunya ya. Bab kelima yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita melanjutkan materi dari yang bab 4 kemarin tentang Kebangkitan Nasional 1908. Di situ disampaikan kenapa kita itu ada istilah Kebangkitan 1908, padahal kita dijajah itu sudah beratus-ratus tahun lamanya, tapi kita belum merdeka. Salah satunya Pak disampaikan di soal kemarin, yaitu kenapa? Karena kita belum masih berjuang bersifat kedaerahan ya, belum bersatu. Setelah adanya 1908, di situ sudah mulai terbentuknya organisasi. Udah mulai terbentuk organisasi yang bersifatnya nasional. Artinya apa? Mereka mulai bersatu. Membentuk atau memikirkan bagaimana kita berjuang ini supaya kita bisa merdeka. Sementara kita sudah berjuang berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, itu belum pernah merdeka karena kita belum bersatu. Makanya setelah 1908 itu banyak sekali perkumpulan ya. Di situ ada salah satunya yang paling tua, yang pertama yaitu Budi Utomo, baru diikuti oleh perkumpulan-perkumpulan yang lain, yang pada akhirnya mereka itu kemudian membentuk, nah ini yang kita pelajari ini, satu kongres ya, kemudian mereka berkumpul, pemuda-pemuda itu nanti, yang mana nantinya akan mencetuskan yaitu Sumpah Pemuda. Kapan itu? Tanggal puncaknya yaitu tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Tapi sebelum 1928 28 Oktober itu ada tahapan dulu. Sebelum kita pada puncaknya 28 Oktober 1928. Ringkasnya saja, nanti bisa kalian pelajari di buku itu ya.
Kemudian kita di situ ada putusannya, ya, ada putusannya. Pak Andi minta coba nanti silakan, mohon Pak Andi bacakan putusannya, putusan Sumpah Pemuda itu. Nanti untuk detailnya kalian bisa pelajari di buku, karena kita di Zoom ini tidak begitu lama ya. Kita ambil inti-intinya saja dulu. Ya. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Angkat tangannya. Yo. Angkat tangannya. Silakan. Angkat tangannya. Yo. Silakan. Apa keputusannya? Apa keputusannya? Ada 3, pertama, kedua, dan ketiga. Apa? Bisa? Ayo, tunjukkan tangannya. Ayo, yang aktif, proaktif. Apa keputusannya? Ya, silakan kasih. Butar-butar kelas 8G. Silakan kasih, buka mic-nya. Yang lain tutup mic-nya ya. Yang lain tutup mic-nya ya. Yo, silakan kasih, dibaca. Ya. Ya. Ya, ya, bagus ya. Terima kasih. Itu salah satu keputusan daripada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Salah satu itu 3 keputusan tadi. Itu intinya sebelum tahapan-tahapannya. Tahapannya nanti bisa kalian baca, kalian lihat. Setelah mereka mengumumkan itu bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kemudian kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Jadi mereka mulai bersatu ya, dengan mengatakan bahwa kami adalah bangsa yang sama, bahasa kami sama, bangsa kami sama. Dan itu adalah salah satu cikal bakalnya nanti tahapannya kita lanjutkan pembelajaran nanti, bahwa itu adalah tahapan lanjutan sampai dengan kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak lepas daripada peran pemuda Indonesia yang berawal dari 28 dari Budi Utomo, kemudian adanya persatuan, perkumpulan, perserikatan. Ya, kemudian mereka bersatu pada tanggal 28 Oktober, puncaknya 1928 itu mereka Sumpah Pemuda, menyatakan bahwa mereka ini satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. Itulah yang buat mereka pada akhirnya kemudian bertekad berjuang sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Tapi tentu saja tahapannya banyak. Ya, panjang ceritanya, sementara kita di Zoom ini tidak begitu panjang, hanya garis besarnya paling tidak kalian tahu ya. Karena kalau mau dijelaskan ini kita di dalam kelas, mestinya kita punya waktu 3 jam sekali pertemuan. Jadi panjang karena kita Zoom, tapi intinya itu yang Pak disampaikan, intinya bahwa kita itu tahapan-tahapan sampai kita dengan merdeka. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh. Buka videonya dibuka semua. Yuk, kalau yang mau tanyakan boleh. Kita sifatnya masih global saja ya, global dulu garis besar sebelum kita nanti kemudian ada tugas-tugas dan lain-lain yang akan Pak disampaikan di melalui grup. Silakan yang mau tanyakan. Tidak yang mau ditanyakan ya? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin Pak Andi nggak begitu lama
Yang pertama memang paketnya juga mungkin banyak kalau Zoom ini ya, berkaitan dengan paket juga. Kemudian HP-nya juga kadang ada yang memorinya kecil, nggak bisa mengikuti. Jadi Pak Andi juga tidak memaksakan ya, tidak memaksakan bahwa kita harus ikut. Tapi bagi yang bersedia, bagi yang bisa, memang boleh untuk mengikuti Zoom ini sebelum kita nanti lanjutkan melalui tugas, melalui grup, melalui Google Form dan lain-lain. Ya. Pak Andi kira cukup pembuka sementara, nanti kita lanjutkan tugasnya melalui grup, nanti akan Pak Andi kirim tugas dan lain-lain yang mohon dikerjakan. Tahapan-tahapan ini semua itu akan menjadi nanti nilai, kemudian itu nanti juga untuk tambahan-tambahan nilai sampai dengan kita kenaikan kelas. Jadi semua tugas-tugas, semua itu nanti akan diakumulasi, nilainya akan dijumlahkan sesuai dengan aplikasinya. Jadi bagi yang aktif mengikuti, semua mengikuti materi, ya mudah-mudahan mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi sekali lagi Pak Andi ucapkan terima kasih, tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, ya jangan mundur, jangan kendor. Ya, kita tidak boleh takut dengan pandemi, tapi harus kita lawan. Bagaimana melawannya? Bukan keluar dengan nggak pakai masker dan lain-lain, tapi tetap belajar. Belajar di rumah, kita gunakan buku ada, kita bisa buka Google dan lain-lain. Sehingga capaian kita nanti akan mencapai maksimal. Demikian ya. Terima kasih. Demikian apa yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, bisa bermanfaat juga bagi Pak Andi yang sudah melaksanakan tugas Zoom ini walaupun memang tidak maksimal karena dengan sarana dan prasarana yang ada pada kita ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.